Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review barang yang baru datang, pesanan telur maggot yang saya pesan dari Sumatera Utara, ponakan saya. Nah, kalau maggot yang di sekitar Jawa ini lumayan mahal, makanya saya titip kepada ponakan yang ada di Sumatera juga agar kosnya lebih kecil ya. Dan ini perjalanan 3 hari sampai 4 hari, dan kadang-kadang di sini juga udah sampai sini udah mentas, udah di dalam mangkok atau cup itu udah menetas. Jadi kalau kita kasihkan langsung kepada anggota-anggota kelompok atau yang memesannya, repot nanti cara membesarkannya ya. Nanti umur 3 hari baru kita berikan langsung ke anggota-anggota yang memesan. Alhamdulillah, budidaya maggot di Bogor Barat khususnya saat ini sudah mulai satu demi satu, dan bahkan masih banyak yang ingin, karena saya sebagai pendamping kelompok tani yang mendamping untuk memfasilitasi bantuan dinas peternakan terhadap kelompok yang menginginkan budidaya ayam dan ikan. Jadi selalu saja awalnya kelompok-kelompok ini mengeluh tentang pakan yang lumayan besar kos anggarannya. Ayam aja kalau kita fasilitasi ke pemerintah dan didapatkan bantuan 400 ekor itu, per panen itu bisa mencapai 5-6 juta kosnya aja. Jadi alangkah baiknya dan sangat beruntungnya jika kita budidaya maggot ini dulu. Jadi kos anggaran yang 5-6 juta itu bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Dan budidaya maggot ini sama kita dengan menciptakan atau membuat budidaya maggot ini kita ciptakan sendiri pakannya. Berarti seperti kita membuat pelet aja lah gitu, membuat sendiri. Dan maggot ini alhamdulillah atas karunia Allah, suatu suatu pakan yang di siklus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, dan telah menciptakannya untuk kepentingan umat manusia dan kepentingan kebersihan lingkungan juga, karena maggot ini akan mampu membersihkan bahkan satu hari bisa ton sampah organik, bisa dilalap sama larva ini. Dan begini cara saya menetaskannya dengan pakan fermentasi, atau pakai dedak juga, dengan air juga boleh. Tapi saya kebiasaan memfermentasi pakan-pakan apapun ya,
untuk ayam, untuk ikan, jadi saya sudah terbiasa. Alangkah baiknya difermentasi, karena dia semakin fermentasi semakin lunak itu. Jadi untuk itulah saya lakukan ini, agar kelompok-kelompok yang memesan kepada saya itu, saya jamin lalatnya hidup, larvanya hidup dan berkembang, baru kita memberikan kepada kelompok-kelompok yang memesannya. Dan budidaya lalat BFF ini sangat baik untuk lingkungan ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kita yang tadi saya bilang dari awal, kita seperti memiliki perusahaan pakan sendiri, atau menciptakan pabrik pakan sendiri. Yaitu tadi, kita manfaatkan ciptaan Allah yang maha besar ini untuk kepentingan masyarakat yang mau membudidaya ini, agar bisa kedepannya maju dalam meningkatkan perekonomian, minimal perekonomiannya pribadi atau rumah tangga sendiri atau kelompok sendiri. Di sini sudah ratusan gram yang saya pesannya untuk kepentingan kelompok. Memang kelompok tani sendiri juga belum mulai ya, tapi ini hanya untuk buat LSM, Laskar Hijau Indonesia satu, dan satu lagi untuk untuk yayasan SMK Pesona Liwantara sebagai bahan praktek siswa. Jadi intinya siswa nanti begitu tamat sekolah tidak hanya mengetahui kurikulum yang ada di sekolah aja yang akan dijadikan patokan untuk usahanya, untuk kerjanya jika tamat nanti. Tapi di sini jika siswanya tamat nanti masih menganggur, dia bisa usaha dengan ini, karena usaha ini tidak butuh insinyur segala macam ya, tapi butuh kemauan, ulet, atau secara insting, secara naluri kita harus terus meningkatkan pengetahuan kita tentang budidaya maggot ini agar lebih maju ke depannya. Karena budidaya maggot ini bisa dijadikan pakan pabrikan sendiri, pakan pabrikan yang kita buat ya untuk ternak-ternak kita. Dan alangkah baiknya desa itu bisa menciptakan, mendirikan, membangun budidaya maggot ini untuk kepentingan masyarakatnya, untuk kepentingan kebersihan lingkungan, dan untuk kepentingan perekonomian masyarakatnya. Karena dunia ini di tingkat Asia aja, mungkin dunia ya, membutuhkan 550.000 ton per hari, karena dinilai pakan ini lebih murah dari pakan pabrikan, dan pakan ini lebih tinggi proteinnya, dari 45 sampai 60% proteinnya bisa didapat dari maggot ini. Untuk itu segeralah masyarakat atau khususnya desa membuat ide-ide cerdas untuk masyarakatnya, agar masyarakatnya memiliki kemauan untuk membudidaya ini dengan tujuan
peningkatan perekonomian masyarakat dengan tujuan membersihkan lingkungan. Jadi ciptakan, bangun atau dirikan bank sampah awalnya, dipadukan dengan kerjasama dengan BUMDes, dan yang mengerjakannya alangkah baiknya Karang Taruna. Jadi semuanya dilibatkan, dan ketika nanti ini menjadi nilai tambah yang besar, jadi masyarakat yang masuk dalam lembaga itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri.